Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf Rahmatullah dari 11 Sipanam. Saya ingin membuat video tentang pencemaran lingkungan pelajaran kimia. Yang pertama, itu pengertian pencemaran lingkungan. Pencemaran adalah peristiwa masuknya zat-zat atau unsur lain yang mengganggu keseimbangan lingkungan dan merugikan makhluk hidup. Pencemaran juga tuh biasanya disebut dengan polusi. Nah, macam-macam pencemaran lingkungan itu ada 8 macam. Pertama adalah pencemaran biologis. Pencemaran biologis adalah polusi yang disebabkan oleh berbagai jenis mikroba atau mikroorganisme. Yaitu mikroba itu adalah organisme yang sangat kecil sehingga untuk mengamatinya diperlukan alat bantuan. Terus itu bisa menyebabkan wabah penyakit. Kedua, pencemaran fisik. Pencemaran fisik adalah pencemaran yang disebabkan oleh benda cair, benda padat maupun gas. Misalnya air yang datang tiba-tiba dalam skala besar dan menyebabkan banjir, maka air dikatakan sebagai fisik. 3. Pencemaran kimiawi. Pencemaran kimiawi adalah pencemaran yang disebabkan oleh zat-zat kimia. Biasanya banyak terjadi di lingkungan masa kini yang ada limbah industrinya. Misalnya zat-zat itu adalah contohnya logam berat yang terdapat dari limbah industri, senyawa-senyawa logam juga seperti senyawa nitrat, asam sulfat, dan zat yang lain-lain. Contoh pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya polutan atau pencemar ke lingkungan berair. Polutan itu berdasarkan dari limbah-limbah industri. Contohnya itu adalah logam berat masuk ke air atau air raksam masuk ke air dan segala macamnya. Dan selanjutnya pencemaran air tanah. Pencemaran air tanah adalah air tawar yang ditemukan di bawah permukaan tanah. Air tanah tuh. Jadi contohnya itu pencemaran air tanah itu limbah rumah tangga yang merembes ke dalam tanah. Nah, itu jadi pencemaran air tanah. Selanjutnya adalah pencemaran udara. Pencemaran udara adalah peristiwa masuknya bahan atau zat asing, energi dan komponen lainnya ke dalam atmosfer, menyebabkan terganggunya keseimbangan atmosfer. Nah, itu tuh contohnya adalah asap debu, terus karbon monoksida, karbon dioksida, sulfur oksida, dan segala macamnya. Tujuannya pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini contoh tanah yang subur itu biasanya adalah tanah yang kaya humus, zat organik, dan unsur hara dan cukup air. Nah, berdasarkan pencemaran tanah ini dibedakan menjadi dua, yaitu polutan yang dapat diuraikan oleh proses alam, contohnya kayu, kertas, dan sisa bahan makanan. Dan yang selanjutnya adalah polutan tidak dipecah oleh proses alami, contohnya gelas, pestisida, radioaktif, dan logam toksik. Selanjutnya adalah pencemaran suara. Pencemaran suara disebabkan oleh bisingnya disebabkan oleh suara bising secara terus-menerus. Nah, itu macam-macam pencemaran suara. Semacam pencemaran lingkungan. Terus dampak pencemaran lingkungan adalah pertama, efek rumah kaca. Efek rumah kaca terjadi karena banyaknya karbon dioksida pada atmosfer. Selanjutnya adalah hujan asam. Hujan asam disebabkan oleh oksida nitrogen dan oksida belerang dalam jumlah banyak di atmosfer. Terus dampaknya ini dibagi menjadi tiga, yaitu polusi yang mulai menyebabkan iritasi atau gangguan dengan pada panca indera. Terus pencemaran yang sudah mengganggu reaksi tubuh dan menyebabkan penyakit yang kronis. Terus adalah pencemaran yang tingkat zat-zatnya pencemarannya sangat besar sehingga menyebabkan gangguan dan penyakit atau mungkin wabah. Selanjutnya penipisan lapisan ozon dampaknya. Terus selanjutnya cara-cara mengatasi pencemaran lingkungan. Pertama, mengatasi pencemaran air itu bisa dengan membuang tempat penampungan limbah yang berupa air buangan, membuang tempat pembuangan sampah, membuang lubang untuk membuang sampah, terus ditimbun tanah atau memanfaatkan sampah untuk dibuat menjadi kompos. Pada limbah pertanian, pencemaran air dapat dicegah dengan cara pengaturan terhadap penggunaan pupuk buatan. Terus mencegah limbah pertanian agar tidak mengalir ke sungai atau danau. Selanjutnya, menggunakan pestisida yang mudah diuraikan oleh alam. Terus menanam tanaman pertanian yang kebal terhadap serangga hama,
menggunakan metode cara lain selain menggunakan pestisida. Contohnya biological control. Terus mengatasi selanjutnya itu mengatasi pencemaran suara tuh tidak membunyikan televisi, HP atau radio terlalu keras. Terus tidak membangun bandara di dekat pemukiman penduduk. Tidak membangun pabrik di dekat pemukiman penduduk. Terus para tenaga kerja pabrik yang berada pada lingkungan suara yang keras dianjurkan menggunakan peredam suara telinga. Terus mengatasi pencemaran tanah. Pencemaran tanah ditemukan oleh pestisida, pencegahan dan penanggulangan dengan cara menggunakan pestisida sesuai dengan aturannya. Terus ada mengatasi pencemaran udara adalah salah satunya bisa mengganti zat-zat seperti CO2, CO, NO2 atau SO2, CFC dan asap itu diganti dengan alat-alat mobil atau elektronik dan segala macamnya. Sekian.